Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Jadi setiap jiwa, setiap manusia yang hidup atau makhluk Allah yang hidup akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami akan uji kalian manusia, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnatan sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah, pada Allah lah, turja'un, kalian dikembalikan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kita semua akan merasakan kematian. Tidak ada seorang pun yang kebal mati. Tidak ada seorang pun yang nantinya saya gak bakalan mati. Nah, itu tidak ada. Semua pasti akan merasakan kematian. Lihatlah saudara-saudara kita yang Ramadan lalu masih bersama kita, sekarang sudah tidak ada, itu sudah banyak. Nah, kita pun suatu saat akan menyusul. Nah, kita diperintahkan untuk mencari bekal kematian. Kemudian di dalam mencari bekal ini diuji oleh Allah. Nanti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang lulus itu disebut husnul khotimah, yang tidak lulus disebut su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau su'ul khotimah, kami akan uji kalian bisyarri, dengan yang tidak menyenangkan. Nah, yang tidak menyenangkan biasanya kehilangan uang, sakit, kehilangan harta benda, tidak punya uang, saudara meninggal, dan lain sebagainya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khairi, dan kebaikan, wal khairi, dan hal-hal yang menyenangkan. Jadi lagi banyak duit juga ujian dari Allah, dia sedekah apa enggak. Nah, lagi enggak punya duit sama sekali, ujian juga dari Allah. Bagaimana sikap dia terhadap enggak punya uang, bagaimana sikap dia terhadap musibah yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Kalau lagi banyak uang, kalau lagi kaya, kalau lagi jaya, itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menguji manusia dengan yang enak dan yang tidak enak. Jadi jangan menyangka bahwa orang yang duitnya banyak itu sedang disayang Allah. Belum tentu. Ada orang yang duitnya banyak tapi istidraj. Istidraj itu uluran dari Allah agar mendapatkan siksa yang jauh lebih berat. Nah, itu na'udzubillah. Itu para koruptor yang duitnya banyak, bisa kesana kemari bebas, itu namanya istidraj. Dia nggak taat kepada Allah, dia durhaka kepada Allah, dia makannya makanan yang haram terus menerus, hasil korupsi, itu disebut istidraj, seolah-olah kenikmatan, padahal itu istidraj. Istidraj itu diumpamakan seperti orang mancing, dikasih makan ikan, tuh dikasih makan. Nah, ikan girang dapat umpan, dapat makanan, padahal mau ditarik lebih parah lagi. Nah, itu diumpamakan uluran-uluran yang nantinya dia akan tersiksa dengan siksa yang lebih pedih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang diberikan nikmat tapi bermaksiat, nikmat tetapi dia tidak taat pada Allah, itu namanya istidraj. Jadi kenikmatan dan musibah dua-duanya ujian dari Allah. Tapi jarang orang merasa diuji. Kalau lagi kaya tuh jarang. Saya lagi diuji oleh Allah, kenapa duit saya banyak? Jarang. Biasanya orang merasa diuji oleh Allah kalau lagi susah. Tapi dua-duanya sebetulnya ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah, kepada kami, maksudnya Allah, turja'un, kalian akan dikembalikan. Kita semua akan kembali kepada Allah, dan amal-amal kita di dunia yang menentukan kita ini
baik atau buruk, dan masuk surga atau neraka, naudzubillah. Jadi kita berusaha untuk beramal soleh, melewati ujian di dunia ini, senantiasa melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, sehingga kita sukses di dunia dan di akhirat. Demikian tadabbur kita kali ini. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya